Halo semuanya guys, selamat datang kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gua kembali lagi ya. Kalau biasanya kan gue selalu mengambil kultus-kultus atau cult-cult dari luar negeri, khususnya dari Amerika, karena memang sebenarnya unik-unik dan kan juga nggak menyerang siapapun. Tapi kali ini gue ingin ngebahas aliran sesat dari Indonesia yang memang sebelum gue rilis videonya, gue kan nungguin dulu ya MUI itu mau mengeluarkan pernyataan apa terkait dengan sekte-sekte yang seperti ini. Seperti si Hakekok ini. Yang namanya sebenarnya memang komedik, tapi ternyata ritualnya cukup serius menurut gue dan sebenarnya cukup unik untuk ditelisik kira-kira Hakekok ini tuh sebenarnya apaan gitu ya. Tapi sebelum kita membahas soal Hakekokan ini, gue pengen ngasih ke kalian beberapa insight bahwa Indonesia sebenarnya juga punya ragam cult atau kultus-kultus yang sebenarnya cukup unik. Dan untuk kita-kita orang-orang yang cukup berpendidikan dan punya iman yang cukup teguh dan percaya bahwa agama kita itu adalah benar gitu ya, dan menjunjung tinggi toleransi, tentunya melihat beberapa fakta-fakta dengan banyaknya kultus-kultus yang unik, yang menarik dan muncul di Indonesia ini adalah sebuah sejarah yang sebenarnya perlu kita tahu gitu, supaya kita lebih berhati-hati lagi dan tentunya bisa mengedukasi lebih banyak orang tentang mana kepercayaan yang benar dan mana yang tidak gitu. Makanya gue akan kasih ke kalian beberapa brief soal kultus-kultus unik yang pernah muncul di Indonesia, walaupun gak semuanya. Dan kalau misalnya kalian mau revisi atau mau kasih perbaikan, atau mungkin kalian adalah mantan pengikutnya, kalian boleh drop di kolom komentar. Dan langsung aja kita mulai videonya. Sebelum itu silahkan untuk like, share, dan subscribe dulu. Kalau kalian mau support gue lebih jauh, silahkan juga bisa join membership untuk dapetin videonya bisa lebih awal. Biasanya gue rilis atau versi uncut-nya yang udah gak gue sensor-sensor. Jadi itu adalah bagian dari bentuk kalian support gue lebih jauh aja. Tapi kalau misalnya kalian butuh duitnya untuk hal lain, gak apa-apa. Dengan kalian nonton aja, gue juga sudah sangat bahagia gitu. Dan kalian bisa follow gue juga di @rivaldosantosa, gue di Twitter, ada di Instagram. Kalian bisa DM yang menarik. Dan tentunya Hakekok ini adalah sebuah request dari kalian juga. And let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still. Nah, jadi yang pertama yang mau gue bahas itu sebelum gue masuk ke Hakekok itu adalah Lia Eden ya. Ini adalah sebuah kultus yang menurut gue sangat menarik gitu pada masanya. Ini ajaran didirikan oleh Lia Aminuddin atau biasanya dikenal dengan Lia Eden, dengan jemaat yang disebut Salamullah ya, pada tahun 1997. Jadi kalau gue baca secara brief, atau lo bisa baca secara brief di Wikipedia, ini orang itu jadi dapat hikmah dan sebuah pernyataan itu saat dia lagi sedang santai gitu. Jadi lo bisa berpikir bahwa kalau misalnya lagi santai-santai di rumah, ada kemungkinan bahwa suatu saat mungkin lo bisa dapat hikmat juga kayak beliau ini. Tapi intinya katanya dia itu dapat sebuah hikmat saat dia lagi sedang santai dan tiba-tiba dia tuh mendapatkan pembinaan dari malaikat Jibril setiap hari. Goks nggak sih ini orang? Menurut gue, tapi ya udahlah gitu. Intinya dia dapetin bimbingan dari malaikat Jibril itu setiap hari dari dulu saat dia santai itu sampai sekarang. Tepatnya dari tahun 1997 hingga sekarang ini. Dan memang dia ramai dibicarakan karena memang dia tuh mengaku bahwa dia adalah Imam Mahdi sebagai penyebar wahyunya Tuhan. Dia juga menyatakan dirinya itu adalah reinkarnasi dari Bunda Maria, sedangkan anaknya yang itu adalah Ahmad Mukti itu adalah jelmaan Yesus Kristus. Saat awal didirikan, Lia Eden ini sudah merekrut ratusan orang penganut dari beragam golongan ekonomi, golongan agama, mana-mana aja. Pada Desember 1997, akhirnya Majelis Ulama itu melarang perkumpulan Salamullah karena ajarannya dianggap menyelewengkan kebenaran mengenai ajaran Islam khususnya. Lia Eden pun ini yang menurut gue sangat menarik juga, memang akhirnya dipenjara juga tentunya karena penistaan agama, yaitu pada tahun 2006 dan 2009. Tapi setelah bebas gitu ya, dia tuh sebenarnya sempat memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang cukup unik, di mana dia dengan gokilnya, dengan penuh insight-nya, dengan bimbingan yang gue gak tahu dari siapa, dia ngirim surat ke Presiden Jokowi bahwa Bapak harus segera bersiap Pak, karena UFO itu mau mendarat di Monas. Menurut gue ya, UFO itu kan cukup cerdas. Jadi kalau misalnya dia mau mendarat pun, kenapa juga dia harus mendarat di Monas? Dan kalau misalnya dia mau mendarat, kenapa dia harus izin dulu ke Presiden? Kan dia, lu tahu ya, maksud gue, teknologi alien itu ceritanya adalah teknologi yang ribuan tahun lebih tinggi dan lebih advance dari kita. Jadi kalau misalnya mereka mau mendarat, berarti harusnya sesuai dengan beberapa literatur dan literasi, harusnya UFO itu sudah siap untuk menginvasi bumi. Jadi periode-periode untuk memberikan sebuah warning atau peringatan atau minta izin untuk mendarat itu nggak mungkin ada, karena
UFO kan sifatnya menginvasi. Lu tahu Superman kan ya? Tahu Superman ya? Itu teknologinya kan juga keren banget dan nggak bisa dipahami gitu. Tahu Mother Box ya, Justice League ya? Itu kan juga lu manusia aja nggak bisa tahu. Saking itu advance-nya, lu menganggap bahwa itu bukan teknologi tapi sihir gitu. Jadi menurut gua kalau UFO mau mendarat pun dia juga nggak bakal minta izin sama Lia Eden. Yang harusnya mah setidak-tidaknya ya FBI atau CIA dulu yang dihubungin gitu loh. Kenapa harus Lia Eden gitu. Jadi ya sebenarnya mungkin aja beliau itu pengen ngebuat sebuah punchline atau sebuah komedi yang sangat penuh dengan humor gitu. Tapi menurut gue ini adalah sebuah kultus yang menarik sekali untuk kita jajaki sejarahnya, karena memang ternyata juga ada di Indonesia hal-hal yang seperti ini, bahkan menurut gue itu jauh lebih komedik dibanding kultus-kultus yang pernah gue bahas di beberapa video sebelumnya. Nah, selain si Lia Eden ini, ada yang lain seperti Kerajaan Ubur-Ubur ya. Dari namanya Kerajaan Ubur-Ubur ini gue jadi ingat sama Malam Minggu Miko pada saat itu di episode 1 season 2-nya itu, dimana ada sekte ikan pesut ya kan. Sekte ikan pesut dimana Raditya Dika itu ketakutan si Miko itu karena wanitanya atau pacarnya impiannya ini adalah pengikut sekte sesat ikan pesut gitu. Nah, Kerajaan Ubur-Ubur ini didirikan oleh pasangan suami istri, yaitu Rudy dan Aisyah, dan dipimpin Nur Halim di Serang, Banten. Dianggap kontroversial karena memang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu berjenis kelamin wanita, katanya dia begitu. Aisyah itu sebagai pendiri mengaku sebagai Ratu Kidul yang menganut agama Sunda Wiwitan, namun mengakui adanya juga Al-Quran dan Allah gitu katanya. Nah, kelompok ini menyebarkan konten di sosial media YouTube dan Facebook. Jadi platform yang dipakai tuh new media, jadi sebenarnya cukup open minded ya. Yang isinya menyatakan Allah itu memiliki sebuah makam dan Ka'bah itu dianggap bukan kiblat umat Islam namun tempat pemujaan berhala semata, katanya dia gitu. Ini kata si Aisyah ya, gue menelisik dari info-info yang dia berikan di sosial media. Lalu Aisyah ini juga mengaku bisa menarik dana milik negara lewat akses bank-bank di luar negeri yang tidak diketahui di mana bank tersebut. Tidak ada alasan khusus soal penamaan Kerajaan Ubur-Ubur dalam ajaran ini. Apakah memang Tuhan mereka itu ubur-ubur? Kita nggak tahu. Tapi dari semua pernyataannya beliau, tentunya ini bukanlah ajaran yang jelas. Tentunya ini adalah sebuah ajaran yang sesat, karena tentunya sudah menyimpang dari berbagai ajaran-ajaran yang seharusnya ada, khususnya di agama Islam. Jadi nggak mungkin ini benar ya. Namanya aja udah ubur-ubur. Apa relevansinya ubur-ubur dengan menarik duit dari bank? Gitu maksud gue ya. Yang satu di laut ya, yang satu di darat ya. Misalnya kalau lu mau lebih relevan tuh nyamuk atau semut gitu kan ada di darat gitu. Tapi intinya gue nggak tahu sebenarnya banking system dan financial system apa yang sekuat beliau sampai mereka bisa narik dana dari bank-bank tersebut yang katanya banknya dari luar negeri. Bahkan kalau lu tahu kasus kemarin ada salah transfer aja, itu bank yang bersangkutan pun itu juga nggak bisa narik dana dari nasabah tanpa seizin nasabah, karena itu melanggar kode undang-undang juga gitu ya, undang-undang perbankan juga. Jadi ya lu bisa coba merasionalisasi lah bagaimana uniknya konsep dari Kerajaan Ubur-Ubur ini dan pemahaman-pemahaman yang dia jual kepada para pengikutnya yang ternyata percaya bahwa ya tentunya pasti ada konteks ekonomi di dalamnya. Kenapa pengikutnya ingin ikut? Karena tentunya ada konteks di mana bisa narik duit sebanyak-banyaknya. Sama lah kayak konsep perkumpulan pelunas hutang pada saat itu ya, yang ada juga. Selanjutnya ada yang menarik lagi, kalau tadi tuh semuanya sistemnya lebih lebih science gitu ya, di mana bisa narik dana, UFO mendarat di Monas gitu. Kali ini ada Dimas Kanjeng. Pada tahun 2016 MUI Jawa Timur itu mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran sesatnya Dimas Kanjeng taat pribadi. Pria ini dianggap melakukan sejumlah kegiatan menyimpang, menyesatkan, dan melecehkan agama tentunya. Dimas Kanjeng antara lain mendoktrin pengikutnya dapat menggandakan uang lewat praktik kun fayakun. Dia juga mengajarkan sejumlah doa-doa yang dianggap menyalahi ajaran Islam, itu udah pasti. Selain itu Dimas Kanjeng turut mendoktrin sebuah keyakinan kepada pengikutnya bahwa ada bank gaib di luar sana yang bisa menggandakan uang mereka. Menurut gua, Dimas Kanjeng itu adalah seperti sebuah resonansi dari apa yang diajarkan atau coba diimplementasikan Sai Baba lewat beberapa ibadah dan ritualnya yang memang dipercaya sama para pengikutnya. Bahkan dari seluruh dunia itu bisa ke India untuk melihat Sai Baba. Yang sebenarnya konsep basicnya dari Dimas Kanjeng ini sebenarnya banyak dibuka sama beberapa magician yang ternyata ini adalah konsep sulap sebenarnya. Jadi kalau misalnya tahu bahwa duitnya itu selalu ada di belakang, ya mungkin dia udah simpen di sofa atau di mana. Intinya dia bisa mengeluarkan duit dari sana. Intinya ya memang banyak banget orang-orang yang bisa melakukan hal tersebut kalau memang mereka mengerti teknik untuk melakukan hal tersebut. Makanya banyak pesulap-pesulap yang pada saat itu mendemonstrasikan cara untuk bisa menggandakan uang
Bahkan caranya atau metodenya bahkan lebih canggih dan lebih sleight hand gitu dibanding yang dilakukan sama Dimas Kanjeng. Percaya atau tidak percaya, intinya kalau misalnya kalian sekolah, ini harusnya ya udah pasti sulap gitu ya. Jadi itu adalah beberapa pengikut, atau bukan pengikut, tapi beberapa ajaran sesat yang menurut gue terkenal, yang beberapa waktu belakangan ini mengisi hari-hari kita terhadap kultus-kultus menarik yang muncul di Indonesia. Nah sekarang ini adalah saatnya gue untuk menjelaskan sebenarnya apa itu hakekok gitu. Jadi setelah kalian tahu tadi tuh, jadi nggak terlalu aneh lagi ngeliat hakekok, dan bisa ngeliat hakekok sebenarnya adalah bentuk mini dari kultus-kultus yang tadi gue sebutkan. Jadi hakekok ini adalah sebuah ajaran yang sebetulnya udah muncul dari lama. Kalau kalian coba cek di historia.id, itu adalah tempat di mana lo bisa melihat sejarah Indonesia lebih jelas dari kacamata yang menurut gue cukup netral dan cukup menarik pembahasannya. Itu gue sempat baca, di mana memang tepatnya dari era setelah kemerdekaan, di mana memang akhirnya mulai muncul banyak kultus-kultus dan kepercayaan yang bermunculan secara sporadis, yang biasanya disambungkan ke agama-agama utama seperti Islam, Katolik, Kristen, dan Buddha, Hindu gitu. Dalam sebuah buku berjudul Diburu Mossad dan Lakon Politik Che Guevara Melayu, ya, ciptaannya si Ridwan Saidi, seorang budayawan, itu menyatakan bahwa nama hakekok sendiri katanya itu diambil dari plesetan dari kata hakikat. Sebuah aliran sesat yang dari dulu itu memang sudah ada dan memang nyamar jadi agama Islam gitu. Ya sama lah kayak kultus-kultus yang membawa-bawa nama-nama Kristen, ya nyamarnya jadi Kristen, dan ini juga nyamarnya jadi Islam. Dulu awal-awal hakekok ini melakukan ibadah itu katanya pada malam hari, dan biasanya masuk tuh mereka ke goa-goa untuk melakukan ritual, dan biasanya para pengikutnya ini akan mencopot seluruh busananya dalam keadaan gelap dan tentunya tanpa alat kontrasepsi. Nah, kenapa tanpa alat kontrasepsi? Makanya gue nge-search kira-kira kondom itu masuk ke Indonesia tuh tahun berapa gitu ya. Dan memang ternyata kondom itu baru mulai disosialisasikan dan masuk ke Indonesia itu pada tahun awal-awal 1970-an saat program KB itu dibawa sama BKKBN. Dan gak mungkin ini aliran udah pakai kondom, jelas ya. Karena pada awal penyebarannya aja kondom ini juga masih menjadi sebuah barang yang cukup tabu. Bahkan untuk dibeli aja orang tuh masih malu, yang memang stigma malunya itu masih nempel sampai detik ini. Jadi cuman orang-orang pemberani dan kuat yang menyadari bahwa ada penyakit seks menular yang berani beli kondom dan tidak malu beli kondom di Indomaret gitu. Karena memang demi keamanan gitu ya. Dan jadi kalau menelisik ke sejarah masuknya kondom, jelas bahwa hakekok zaman dulu itu memang tentunya nggak pakai kondom. Memang karena belum kenal dan belum tersosialisasi. Yang tentunya pasti mengakibatkan sedikit banyak penyakit menular seksual karena bergonta-ganti pasangan. Nah, menurut Ridwan Saidi yang adalah budayawan juga menyatakan bahwa dulu katanya aliran hakekok ini sebelum angkatannya Arya yang baru-baru ketangkep ini, katanya dulu mah menyembah Semar yang memang adalah karakter wayang yang adalah seorang penasihat dulunya dalam sebuah kisah wayang. Dan secara menakjubkan, sejarah hakekok ini tercatat di beberapa buku luar seperti New Religious Sects in Java, seks ya, bukan seks ya, seks, yang menuliskan bahwa pada 1949 itu ada sekitar 29 sekte agama yang tersebar di Indonesia. Setidaknya itu yang tercatat, tentunya masih banyak yang belum tercatat karena Indonesia luas banget dan banyak banget pelosoknya. Dan hakekok sendiri sudah dicap sebagai aliran sesat karena punya kebijakan soal nggak usah pergi haji ke Mekah dan aktivitas mandi bareng dan tukar pasangan yang pastinya menyalahi norma dan hukum agama tentunya ya. Sehingga pada tahun 1961 aliran hakekok ini sebetulnya sudah dibubarkan, secara legal dibubarkan sebenarnya. Dan memang tercatat juga bahwa Nawawi yang pada saat itu juga adalah pemimpin dari hakekok ini terbunuh juga dalam sebuah bentrokan dengan militer. Dan akhirnya alirannya nggak bisa tersebar lebih luas lagi karena alasan melakukan aksi telanjang di dalam masjid pada saat itu. Setidaknya itu yang tercatat di historia.id yang seperti gue baca, dan beberapa sumber lainnya gue kumpulkan dari detik.com dan lain-lain. Lalu ternyata setelah lama hilang timbul, sekarang hakekok ini muncul lagi, dan baru gue bahas setelah ada pernyataan dari MUI gitu, karena kan gue pengen tahu MUI mau memberikan pernyataan apa. Kalau udah aman bahwa Memorandum ini sesat, baru akan gue bahas. Dan memang MUI menyatakan bahwa aliran hakekok ini betul sesat karena melanggar banyak hukum-hukum agama dan pastinya menyesatkan umat-umat gitu. Dan pada beberapa waktu lalu polisi tentunya mengamankan, kan, seperti yang kalian baca di headline-headline berita, di mana polisi mengamankan 16 orang penganut ajaran hakekok ini di Desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Terdiri dari 8 laki-laki, ya, 5 wanita dan juga 3 orang anak-anak kecil.
Mereka itu melakukan ritual mandi bersama tanpa busana dan ada videonya dan terdokumentasi dengan buram ya lewat kamera ponsel sepertinya. Jadi kalau misalnya itu mandinya di tengah kota mungkin lebih HD gitu. Intinya kalau lu mau cari di Twitter kayak masih banyak, tapi gue sarankan untuk tidak karena sebenarnya gak eye friendly menurut gue. Pengakuan dari Arya yang berasal dari Kecamatan Cibublang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, nih kata si pemimpinnya, katanya telah melakukan komitmen dengan Imam Mahdi katanya dan dijanjikan akan kaya raya dan itulah yang memang dijadikan pokok pengajarannya kepada umatnya dan tentunya jadi daya tarik yang superficial bagi para calon pengikutnya. Selain itu pengajaran lainnya adalah pengikutnya itu diwajibkan untuk mengucapkan salam sampurasun karena memang para pengikutnya juga adalah orang-orang dari Sunda gitu ya. Lalu ajaran lainnya juga menyatakan bahwa sholat 5 waktu itu nggak diwajibkan dan terserah pengikutnya mau sholat atau enggak. Ini gue juga baru dengar nih ada sebuah sekte yang ngajarin kayak gini gitu ya. Terkait puasa juga Hakekok ini mengajarkan bahwa ibadah puasa ya hanya dilakukan di bulan Ramadan aja, jadi nggak perlu puasa di hari lain. Padahal teman-teman gue yang muslim mah banyak kayaknya yang puasa tuh Senin Kemis ya. Iya Sat ya. Iya Senin Kemis tuh banyak. Gue lagi ngomong sama editor gue tadi. Terus ibadahnya harus meyakini dengan ama sepuh yang adalah pemimpin dari aliran ini dan bukan kepada Tuhan. Jadi ibadahnya tuh lebih kepada ama sepuh yang memang dijadikan sebuah pemimpin di aliran Hakekok ini dan justru bukan kepada Tuhan. Jadi tentunya ini udah banget memang sesat gitu karena doanya aja udah gak ke Tuhan gitu ya. Dan tentunya yang paling membuat aliran ini jadi amazing banget buat gue adalah semua pengikutnya ini dijamin kaya raya. Jadi gak ada agama terbesar manapun di muka bumi ini yang bisa menjamin kekaya rayaan lo. Jadi kalau misalnya ada sebuah kepercayaan yang menjanjikan lo untuk kaya raya, bahkan gak usah agama deh, sebuah bisnis aja kalau udah ngejanjin lo pasti kaya raya, itu udah pasti ada yang terselubung di sana. Karena tidak mungkin gitu ya. Tapi ada satu ajaran yang cukup aneh menurut gue adalah dimana jika ada pengikutnya yang keluar dari aliran Hakekok ini, maka akan terjadi yang namanya bencana alias celaka di muka bumi. Segitu besar impactnya. Padahal nggak terlalu banyak orang yang tahu gitu tentang aliran ini ya, jadi cukup aneh gitu. Jadi tentu semua ajaran ini sesat dan Ketua MUI sudah menyatakan bahwa ajaran ini sesat dan para pengikutnya harus dibina agar nggak kejadian dan ikut-ikutan sekte sesat kayak gini lagi. Dan memang beberapa pengikutnya juga sudah mulai dibimbing dan dibina. Dalam penangkapan Arya pun ada sesuatu sebenarnya statementnya yang unik menurut gua. Dimana Arya itu mengatakan kepada para pengikutnya pada hari mereka itu ditemukan mandi, Arya itu bilang dia tuh udah lama menunggu ya, nggak kaya-kaya, kita tuh banyak dosa katanya. Tidak ada yang bisa membersihkan, saya juga tidak bisa, hanya air yang bisa membersihkan. Kita mandi bersama dan setelah mandi pulang ke rumah masing-masing gitu, kata si Arya gitu. Ya emang gak ada yang bisa membersihkan tuh hanya ibadah kita gitu ya. Dengan pertobatan kita itu bisa membersihkan. Jadi kalau lu dosa terus memandi kayak mau sama-sama kayak mandinya juga gak akan bersih juga gitu ya. Ini emang sebuah ideologi yang cukup aneh menurut gue. Arya juga mengaku dia belajar aliran Hakekok ini dari seorang guru di Bogor, Jawa Barat. Gurunya juga menyatakan bahwa dia adalah suruhan Imam Mahdi yang akan memberikan Arya sebuah kekayaan yang hakiki dan absolut gitu. Tapi karena Arya kesal selama bertahun-tahun itu nggak kaya-kaya, ya muncullah ide mandi bersama ini. Gimana ya? Ini lucu banget menurut gue. Karena dari pemimpinnya aja udah nggak yakin gitu maksud gue. Kalau jadi pemimpin kan harus yakin ya maksud gue kayak kita pasti kaya gitu. Nah ini dia aja bisa curhat gitu sama pengikutnya. Ini kita tuh nggak kaya-kaya, kita banyak dosa gitu. Ini menurut gue adalah kultus yang paling lucu yang pernah gue bahas. Saking lucunya gue sampai ketawa karena di beberapa setiap kultus yang gue bahas gue jarang ketawa gitu. Ini lucu banget menurut gue. Cara perekrutannya pun juga tentunya cukup tradisional karena ini dilakukan di Indonesia yang tentunya lo tahu bahwa banyak sekali tempat-tempat yang nggak bisa diakses secara transportasi dengan cukup mudah. Makanya memang harusnya sistem yang digunakan untuk perekrutan pasti gerilya atau ngiter-ngiter sana sini karena nggak ada teknologi juga di sana, mungkin internet belum ada dan tentunya banyak hal-hal yang membuat menjadi keterbatasan untuk bisa menerima informasi dengan cepat. Makanya tentunya prosesnya adalah jalan kaki gitu, manual. Dan tentunya ya memang si Arya ini dan kawan-kawan ya itu melakukan yang namanya jalan-jalan ke pelosok-pelosok, terus dia nyari calon pengikut-pengikutnya yang dia tahu bahwa pendidikannya pasti rendah, ekonominya juga rendah, tentunya dengan iming-iming kaya raya dengan sebuah metode yang mudah tanpa kerja keras, yaitu hanya melakukan ritual yang dia percayai atau diajarkan kepada para pengikutnya. Seperti salah satunya adalah tukar pasangan, terus mandi bareng, gitu-gitulah intinya. Dengan cara gitu udah pasti kaya. Ikut deh pasti kaya kata dia. Walaupun si Arya juga ujung-ujungnya juga bingung juga gitu dia kenapa kita tidak kaya-kaya gitu.
Ya tentunya kalau misalnya lihat kayak gini, ya pastinya karena penyebaran pendidikan yang belum rata di Indonesia. Dan tentunya pendidikan soal agama yang juga belum kuat disosialisasikan. Lu bisa lihat bahwa Amerika dengan segitu majunya aja masih banyak kultus-kultus yang bisa tersebar dan dapetin pengikut yang sangat banyak. Gimana ini kalau misalnya calon pengikutnya itu berpendidikan rendah, juga ekonomi rendah, dan pendidikan agamanya juga rendah. Tentunya lebih gampang lagi untuk direkrut gitu kan. Pasti. Beberapa statement juga keluar, kata pemimpin wilayah MA Banten bahwa sekarang pengikut Hakekok yang baru ini dalam ritual tukar pasangan, sekarang tuh para pengikut Hakekok ini tuh sudah sadar bahwa ada alat kontrasepsi. Dan mereka sepertinya sudah sadar bahwa memang ada penyakit seks menular gitu. Ini terbukti dengan saat polisi ngecek tas para pengikut Hakekok yang lagi mandi ini, pas dicek itu di dalamnya memang ada alat kontrasepsi dan juga beberapa jimat. Gitu, dan beberapa ya alat-alat untuk melakukan ritual gitu. Pernyataan lain juga menyatakan bahwa dengan tidak adanya kitab dalam kepercayaan Hakekok ini yang memang seharusnya digunakan sebagai acuan dan pondasi dari sebuah kepercayaan, makanya jelas bahwa Hakekok ini muncul karena ada sebuah motif ekonomi di balik pemimpinnya atau di balik berdirinya si Hakekok ini. Katanya juga memang pengikutnya ini melakukan iuran gitu ya untuk tetap ikut dalam si aliran Hakekok ini. Walaupun dalam beberapa perintah atau bisa dibilang kepercayaan atau ajaran yang Arya ajarkan soal Hakekok ini bahwa memang para pengikutnya ini nggak diwajibkan untuk memberikan zakat kalau memang tidak punya penghasilan dan baru wajib setelah punya penghasilan. Kira-kira seperti itu ajarannya. Nah itulah dia Hakekok yang ternyata tidak sesimpel sebuah kultus yang sekonyong-konyong tiba-tiba muncul gitu. Ternyata memang jejaknya itu juga sudah cukup lama, khususnya dari era kemerdekaan Indonesia, sekitar tahun 49-an. Jadi cukup panjang sejarahnya dan gue nggak tahu apakah ini tersebar secara sporadik, apakah memang banyak lagi aliran Hakekok lain yang mungkin belum tertangkap dan masih banyak melakukan ritual-ritual aneh yang menyimpang dan sebenarnya ada banyak kepentingan lain selain ekonomi, mungkin kebutuhan jasmani dan segala macam, kita nggak tahu. Tapi yang pasti memang ini butuh disosialisasikan banget, kayaknya negara tuh butuh banget untuk selalu menjunjung tinggi soal pendidikan, soal mempermaju SDM kita supaya kita tuh nggak gampang ditipu-tipu sama kultus-kultus sesat kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya lu butuh kepercayaan ya silakan langsung ke agama-agama yang sudah lu percayai dan memang sudah diakui sama Indonesia gitu. Itulah dia kisah tentang Hakekok yang menurut gue lucu banget. Menurut gue ini lucu banget. Menurut gue ini adalah salah satu kultus terlucu yang pernah gue temukan selama gua hobi dalam mencari sejarah kultus-kultus di muka bumi ini. Ini adalah salah satu yang terkocak menurut gua karena pemimpinnya juga kagak yakin gitu. Curhat cobaan, aneh banget menurut gue ya. Tapi itulah dia. Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, silahkan untuk like, share, dan subscribe. Pastikan juga kalian follow gue di Instagram, gue di Twitter juga ada di @rivaldosantosa. Kalian bisa DM gue yang menarik. Kalau hari ini gue nggak terlalu serius dan pembawaan gue nggak bisa membuat kalian tidur karena memang kasusnya lucu banget gitu. Tapi intinya nextnya gue akan bahas soal Varsity Blues. Semoga riset yang gue lagi lakukan ini bisa terjadi dengan cukup cepat supaya minggu ini gue bisa rilis soal kasus skandal terbesar soal admission di Amerika. Dan ini keren banget menurut gue kasusnya untuk bisa kita bahas dan cukup relate sama kita bahkan di seluruh dunia gitu. Oke, sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak juga orang-orang aneh di muka bumi ini yang pasti akan muncul selalu gitu. Jadi semoga kita bisa bahas satu persatu. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.